Selamat siang Ibu, selamat siang juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Christian Nugroho Wijanto dengan NIM 212020 293 dari kelas MG 103D. Akan mempresentasikan komunikasi pribadi dan bisnis. Dalam siang hari ini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu mengenai komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi terbagi menjadi 2, yang kedua adalah penerapan komunikasi 7C, yang terakhir adalah tujuan dalam menyusun sebuah kampanye profil perusahaan. Komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan itu? Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan kepada lawan berbicaranya secara langsung. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para individu saling berkomunikasi berhadapan secara langsung satu dengan yang lain. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan, yang dilakukan melalui surat menyurat, melalui pos, telegram, telesak, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang sering digunakan atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, dan sebagainya itu yaitu komunikasi tertulis. Selanjutnya, manfaat komunikasi secara lisan dan tertulis. Manfaat komunikasi secara tertulis terlebih dahulu yaitu lebih tahan lama. Artinya, ketika komunikasi selesai, orang bisa melihat tulisan untuk mengetahui secara tepat pesan komunikasi. Yang kedua, tidak mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda. Yang ketiga adalah dapat disebarkan kepada orang banyak dengan memperbanyak tulisan yang berisi hal yang berkomunikasikan. Yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antar pihak satu dengan lawan komunikasinya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari komunikasi lisan, memerlukan waktu lebih singkat karena saling berhadapan secara langsung. Yang kedua adalah memerlukan biaya lebih sedikit karena tidak memerlukan alat apapun dalam menunjang komunikasi tersebut. Yang ketiga adalah bisa dilakukan antar siapapun yang mengetahui bahasa yang sama atau tidak sama. Yang terakhir adalah dapat menyampaikan emosi dengan baik karena saling berhadapan dan para individu saling melihat ekspresi muka dan intonasi satu dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah kelemahannya. Kelemahan dari komunikasi lisan adalah tidak tahan lama. Begitu komunikasi selesai, pesan yang disampaikan bisa lupa atau bisa hilang tulisannya. Untuk yang kedua adalah mudah disalahpahami atau ditafsirkan berbeda bila yang disampaikan didengar banyak orang. Yang ketiga adalah tidak disebarkan kepada orang banyak. Yang keempat adalah tidak digunakan sebagai bukti hukum bila ada perselisihan misal tentang jual beli. Kekurangan dari komunikasi tertulis yaitu memerlukan waktu lebih lama karena harus menulis terlebih dahulu dalam komunikasinya. Yang kedua adalah memerlukan biaya lebih dalam menunjang untuk komunikasinya. Yang ketiga adalah hanya bisa dilakukan antara dua orang yang saling tanya jawab atau saling membalas dengan tulisan. Yang terakhir adalah tidak menyampaikan emosi sebagai komunikasi lisan. Mengapa komunikasi itu penting? Dalam komunikasi itu terdapat komunikasi efisien dan tidak efisien. Komunikasi yang efisien terjalin penerusan atau penyebaran informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain dengan efektif. Sebaliknya, dalam komunikasi tidak efektif terjadi pengalihan informasi dan biasanya dapat menimbulkan konflik dalam suatu organisasi. Penerapan komunikasi 7C ada yang pertama komplit, yaitu pesan semua informasi dan data yang kita berikan harus tersampaikan. Yang kedua adalah konkret, yaitu pesan singkat
dengan padat agar orang memahami hal-hal yang kita komunikasikan. Yang ketiga adalah konkret, yaitu biasanya didukung dengan fakta dan data sehingga tidak disalah tafsirkan. Yang keempat adalah consideration, yaitu pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan situasi pada penerimanya. Yang kelima adalah courteous, yaitu nilai kesopanan harus terjaga dalam komunikasi. Yang keenam adalah konkret, yaitu menggunakan bahasa dan cara komunikasi yang benar. Yang ketujuh adalah clarity, yaitu kurangi jumlah-jumlah kata yang memiliki berbagai macam makna ganda agar tidak membingungkan lawan bicara kita. Profil perusahaan. Kampanye profil perusahaan adalah gambaran umum sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memberitahu pada para klien atau pada para pembelinya tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Fungsi profil perusahaan yaitu untuk membantu mempromosikan branding perusahaan seperti branding produk juga. Yang kedua adalah mengkomunikasi keunikan karakteristik perusahaan. Yang ketiga adalah sebagai alat marketing. Yang keempat sebagai pelengkap proposal atau penawaran, karena di dalam proposal atau penawaran harus terdapat profil perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sebagai persyaratan mengikuti event tertentu sebagai pameran, seminar, workshop, atau bursa. Sebagai kelengkapan materi tender. Yang selanjutnya sebagai materi publikasi dalam sponsorship, mencari dana dalam menyelenggarakan event-event tertentu pada perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah sebagai special gift, door prize, atau seminar pada saat penyelenggaraan event yang diselenggarakan oleh perusahaan masing-masing. Unsur-unsur dalam profil perusahaan yaitu berisikan latar belakang perusahaan seperti pelayanan produk, terus mengenai nama perusahaan dan sebagainya. Terus kontak perusahaan seperti alamat, telepon, nomor fax, email, website, dan lain-lain. Yang kedua adalah sejarah dan portofolio perusahaan. Dalam nomor 2 ini biasanya disisipi oleh susunan perusahaan, struktur, visi dan misi, serta pengalaman atau portofolio perusahaannya. Yang terakhir adalah rencana masa depan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian testimonial dari klien. Kesimpulan, komunikasi sangatlah menentukan keberhasilan atau tindaknya tujuan dalam suatu perusahaan. Komunikasi juga menentukan hubungan antara atasan dengan karyawan-karyawannya dengan baik atau tidak. Dalam komunikasi ini juga bisa berubah tingkat laku komunikan sesuai dengan kehendak komunitor. Menurut Goldhaber pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama yang lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.